Assalamualaikum dokter, perkenalkan nama saya Gusti Landung dengan NRP 23084. Di sini saya akan menjelaskan akan melakukan tugas fisiologi pada blok urin dengan materi renal plasma clearance. Di sini saya mendapatkan sebuah kasus akan dibacakan terlebih dahulu. Kadar asam urat serum seorang anak berusia 12 tahun yang mengalami gagal ginjal akut dan telah mendapatkan terapi masih di bawah normal, yaitu 0,6 mg per desiliter. Oleh karena rendahnya kadar asam urat diduga disebabkan oleh disfungsi ginjal. Dilakukan pemeriksaan penunjang, didapatkan kadar asam urat dalam urin 36 mg per liter dan kecepatan ekskresi urin 1 ml per menit. Berapakah nilai kebersihan asam urat pada pasien tersebut? Di sini yang akan dibahas adalah renal plasma clearance atau clearance plasma ginjal. Itu adalah volume plasma yang disaring untuk mengeluarkan suatu zat secara tuntas oleh ginjal dalam waktu tertentu, hitungannya menit. Jumlah zat yang muncul di urin persatuan waktu tersebut adalah hasil dari penyaringan ginjal terhadap sejumlah penentu plasma mililiter yang mengandung jumlah tersebut, sehingga renal plasma clearance ini diukur dalam mililiter per menit. Lalu karena itu, jika zat tersebut disebut zat X, LFG sama dengan kadar zat X dalam urin UX dikalikan aliran urin per satuan waktu, yaitu V dengan variabel V di sini dibagi dengan kadar zat X dalam plasma darah arteri PX atau UVX per PX. Nilai ini disebut kebersihan atau clearance zat X CX. Di sini clearance asam urat adalah urin asam urat dikali volume per asam urat di dalam arteri. Untuk asam urat plasma atau dalam arteri itu dari kasusnya disebutkan 0,6 mg per desiliter, sehingga kita ubah menjadi mililiter sehingga menjadi 0,006 mg per mililiter. Selanjutnya ada asam urat urin. Di dalam kasus tersebut berjumlah 36 mg per desiliter, akan kita konversikan menjadi 0,036 mg per mililiter. Untuk kecepatan ekskresinya ada 1 ml per menit. Sehingga ketika semua variabel ini kita masukkan ke dalam rumus, 0,036 dikali 1 dibagi dengan 0,006, sehingga hasilnya adalah 6 ml per menit. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ponaka Aurelisia dengan NRP 092 dan pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan A2, di mana pertanyaannya adalah bagaimanakah respon ginjal untuk menjaga keseimbangan asam basa pada pasien penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disingkat dengan PPOK? Berdasarkan Kemenkes RI, PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang, yang umumnya disebabkan oleh rokok maupun polusi udara. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru, sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernapas. PPOK sendiri itu termasuk dalam asidosis respiratori. Asidosis respiratori merupakan kondisi di mana kadar CO2 dalam darah akan meningkat yang menyebabkan pH dalam darah turun. Lalu bagaimanakah kompensasi ginjal terhadap kondisi tersebut? Ginjal nantinya akan mendeteksi pH dalam darah yang turun, sehingga ginjal, tepatnya pada konvolutus tubulus, akan meningkatkan reabsorpsi dari HCO3- ke dalam darah. HCO3- sendiri itu merupakan sistem buffer yang nantinya akan menetralkan pH dalam darah, sehingga pH dalam darah akan kembali ke keadaan normal, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Pertanyaan A3. Sudah 5 hari Nyonya K minum obat yang bersifat diuretik agar langsing. Bagaimanakah respon ginjal untuk menjaga keseimbangan asam basa pada keadaan tersebut? Jadi, jenis obat diuretik salah satunya adalah CA inhibitor, di mana dia dapat menyebabkan urin menjadi basa dan juga darah menjadi asam atau terjadinya asidosis metabolik. Hal ini terjadi karena CA inhibitor menghambat enzim karbonik anhidrase. Ini menyebabkan HCO3- tidak bisa direabsorpsi karena tidak bisa diubah menjadi H2CO3 dan menjadi CO2 dan H2O yang bisa direabsorpsi. Kemudian inhibisi enzim karbonik anhidrase menyebabkan H2O dan CO2 tidak bisa diubah menjadi HCO3- dan H+ di dalam sel tubulus, sehingga H+ dan HCO3- yang di dalam sel tubulus akan menjadi sedikit.
Dan HCO3- yang sedikit di dalam sel tubulus akan menyebabkan kadar HCO3- di darah juga sedikit. Hal ini akan menyebabkan darah menjadi asam. Ketika darah menjadi asam, akan ada kompensasi yang dilakukan oleh paru-paru dan ginjal. Kadar pH yang menurun akan dideteksi oleh sistem saraf pusat yang akan menstimulasi hiperventilasi atau nafas yang cepat untuk mengeluarkan banyak CO2 agar reaksinya berjalan ke kiri atau berjalan ke arah pembentukan CO2. Hal ini akan menyebabkan penurunan kadar H+ karena H+ akan banyak berikatan dengan HCO3- untuk membentuk CO2 dan H2O. Ginjal sendiri akan memberikan kompensasi dengan cara meningkatkan sekresi H+ untuk menurunkan kadar H+ darah, dan ginjal juga akan meningkatkan reabsorpsi HCO3-. Hal ini juga akan menyebabkan reaksi berjalan ke kiri yang nantinya akan menyebabkan banyak terbentuknya CO2 dan hiperventilasi untuk mengeluarkan CO2 yang berlebih. Cara ginjal memperbanyak HCO3- adalah dengan memperbanyak reabsorpsinya atau membuat HCO3- baru. Untuk reabsorpsi, awalnya HCO3 yang difiltrasi akan berikatan dengan H+ dibantu oleh karbonat anhidrase menjadi H2CO3, kemudian menjadi H2O dan CO2. H2O dan CO2 akan berdifusi masuk ke dalam sel interkalasi A. Kemudian H2O akan dipecah menjadi H+ dan OH-. H+ akan dikeluarkan untuk berikatan dengan HCO3-, sedangkan OH- akan berikatan dengan CO2 hasil dari metabolisme sel ataupun dari darah untuk membentuk HCO3-. Nantinya HCO3- akan keluar dari sel ke darah melalui transport aktif sekunder dengan kotransport klorin. Selain itu, HCO3- juga dapat diperbanyak dengan pembentukan HCO3- itu sendiri di dalam sel tubulus. CO2 dari darah ataupun dari metabolisme sel akan bersatu dengan OH- hasil dari pemecahan H2O menjadi H+. CO2 dan OH- akan membentuk HCO3- yang nantinya akan masuk ke dalam plasma. Sedangkan pecahan H+ dari pembelahan H2O akan disekresi dan berikatan dengan HPO4 2- yang terfiltrasi menjadi H2PO4 yang akan diekskresikan di urin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafael Paradiansyah dengan nomor NIM 2310211004. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan pada pembentukan urin A, di mana nanti terdapat dua kondisi, yaitu dengan cara melihat karakteristik urin pasca meminum air destilasi sebanyak 350 ml ini ya, dan juga pasca meminum air isotonik sebanyak 350 ml. Baik, langsung kita lanjut saja untuk meminum air destilasi. Di sini 350 ml akan saya minum terlebih dahulu. Bismillah. Dan kita tunggu beberapa saat untuk nantinya urin kita tampung di gelas penampung. Baik, di sini ada urin yang sudah dihasilkan pasca meminum air destilasi sebanyak 350 ml. Ya, di sini bisa kita lihat volumenya. Sebentar, kamera akan saya putar. Jadi di sini urin pasca minum destilasi ini volume kurang lebih 10 oz atau 300 ml ya untuk wadahnya sendiri. Dan untuk warna sendiri memang terlihat berwarna kuning. Dan untuk baunya sendiri ya bau urin seperti biasa. Dan untuk apakah dia terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan pasca minum isotonik sendiri belum saya pastikan, karena saya harus minum terlebih dahulu dan akan saya lihat dan perhatikan. Selanjutnya saya akan meminum air isotonik ya, sebanyak 350 ml juga. Bismillah. Sekarang kita tunggu untuk nantinya urin yang dihasilkan dari pasca minum air ini akan saya tampung sama seperti proses yang pertama tadi. Mari kita tunggu. Baik, di sini sudah dihasilkan ya urin pasca meminum air isotonik, di mana pada perbandingan karakteristik antara kedua
jenis urin pasca minum cairan yang berbeda ini secara warna memang hampir mirip ya, bahkan bisa dibilang tidak ada perbedaan. Dan untuk volume sendiri sebenarnya hampir sama. Tadi untuk pasca minum isotonik ini sebenarnya lebih dari tempat penampung ya, namun karena sediaan tempat penampung yang terbatas ukurannya, maka saya ambil sesuai dengan ukuran saja. Ya, diperkirakan tadi 300 hampir 350 ml untuk hasil dari urin pasca minum air isotonik ya. Dan untuk yang kedua, perbedaan karakteristik. Selain volume tadi, perbedaan karakteristik daripada odor ya, atau bau. Dimana pada percobaan saya kali ini terdapat bau yang lebih terkonsentrasi ya, pada urin pasca meminum air isotonik. Dan mengapa itu terjadi? Ya memang secara teori jika kita meminum ya air yang memiliki tonik yang hampir sama dengan keadaan dalam tubuh ya, dia kaya akan elektrolit. Ini akan membuat elektrolit ini akan diekskresikan ya dalam sistem ginjal kita dan akan keluar melalui urin. Dan karena elektrolit yang lebih diekskresikan secara jumlah lebih banyak di urin pasca meminum air isotonik, ini membuat odor atau bau dari air pasca meminum air isotonik ini lebih terkonsentrasi dan lebih terasa baunya daripada air yang pasca minum air destilasi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini adalah air pasca minum isotonik. Bisa dilihat ya. Ini adalah air destilasi. Bisa dilihat ya, dari warnanya sendiri dia jernih, warnanya sendiri kuning muda. Dan untuk ini sendiri ya sebenarnya keduanya hampir sama, bisa dilihat ya. Yang kiri ini adalah air destilasi, ini adalah air isotonik. Air isotonik sendiri bisa kita lihat ya, memang sampai sekarang dia masih terdapat banyak buih ya. Nah, untuk warna sendiri ya tidak ada perbedaan. Untuk odor sendiri dia lebih terkonsentrasi pada urin pasca meminum air isotonik. Pembentukan urin B, bandingkanlah karakteristik urin, volume, dan warna pada subjek yang sama setelah mengonsumsi daging sapi 100 gram per hari dan setelah mengonsumsi daging sapi 300 gram per hari. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan porsi daging sapi 100 gram dan 300 gram. Lalu buang urin terlebih dahulu sebelum memakan daging. Yang ketiga, makan salah satu porsi daging sapi terlebih dahulu. Yang keempat, ketika sudah ada keinginan untuk buang air kecil, ambil sampel setelah makan daging sapi lalu observasi warna dan volume urin. Yang terakhir, ulangi langkah yang sama, yaitu langkah 2-4 dengan porsi daging sapi yang lain. Ini merupakan perbandingan daging sapi yang dimakan, yaitu daging sapi 100 gram dengan daging sapi 300 gram. Untuk hasilnya, setelah memakan daging sapi 100 gram per hari, didapat bahwa volume urin lebih banyak, yaitu kurang lebih 140 ml, dan warnanya jernih sedikit kuning. Sedangkan setelah memakan daging sapi 300 gram per hari, didapat bahwa volume urin lebih sedikit, yaitu kurang lebih 110 ml, dan warnanya lebih pekat. Pembahasan. Pemakatan yang terjadi akibat makan daging sapi 300 gram disebabkan oleh kandungan urea yang tinggi. Urea adalah suatu produk sisa dari pemecahan protein. Ureum akan difiltrasi seluruhnya di glomerulus. Sebagian ureum akan direabsorpsi di ujung tubulus proksima. Saat mencapai ductus colectivus, urea akan mulai direabsorpsi kembali. Ureum diabsorpsi secara pasif dari tubulus. Apabila terjadi kekurangan air dan konsentrasi ADH tinggi, sejumlah besar ureum direabsorpsi secara pasif dari ductus colligens di medula bagian dalam ke ruang interstisial. Urea meningkatkan tekanan osmotik di area interstisial. Peningkatan ini membantu pemekatan urin. Lalu, semakin banyak konsumsi protein, maka volume air lebih sedikit karena reabsorpsi air lebih banyak.
Baik, jadi saya akan membahas mengenai mengapa urin lebih pekat dan volumenya lebih sedikit. Ini glomerulus, ini tubus collectifus proximal, ini lengkung Henle, dan ini tubus distal, dan ini ductus collectifus. Jadi seorang manusia biasanya mengsekresikan sekitar 20-50% beban ureum yang telah difiltrasi di glomerulus. Selanjutnya, di tubus proximal, 40-50% ureum yang difiltrasi akan direabsorpsi. Meskipun demikian, konsentrasi ureum cairan tubulus meningkat karena ureum tidak sepermeabel air. Konsentrasi ureum ini terus meningkat sejalan dengan aliran cairan tubulus ke segmen tipis ansa Henle. Sebagian akibat reabsorpsi air yang keluar dari pars descendens dan sebagian juga akibat sekresi ureum ke segmen tipis ansa Henle dan interstitium medula. Segmen tebal ansa Henle, tubulus distal, dan ductus colligans corticalis relatif impermeabel terhadap ureum, dan sangat sedikit ureum yang direabsorpsi di segmen tubulus ini. Ketika ginjal membentuk urin yang pekat dan kadar ADH-nya tinggi, reabsorpsi air dari tubulus distal dan ductus colligans corticalis akan lebih meningkatkan konsentrasi ureum di cairan tubulus. Sewaktu ureum ini mengalir ke ductus colligans di medula bagian dalam, konsentrasi ureum yang tinggi di cairan tubulus dan transporter ureum yang spesifik akan menyebabkan ureum ini berdifusi ke interstitium medula. Selanjutnya, sebagian ureum yang bergerak ke interstitium medula ini akhirnya akan berdifusi ke segmen tipis ansa Henle, kemudian naik melalui pars ascendens ansa Henle, lalu ke tubus distal, ductus colligans corticalis, dan turun kembali melalui ductus colligans medula. Lalu dia akan bersirkulasi terus seperti ini, disebut urea recycle. Dengan cara ini, ureum dapat bersirkulasi kembali melalui bagian-bagian akhir dari sistem tubulus ini beberapa kali sebelum dikeluarkan. Setiap kali melakukan sirkulasi, konsentrasi ureum menjadi semakin tinggi. Jadi jika kita makan protein lebih banyak, maka konsentrasi ureum juga menjadi semakin tinggi. Nah, oleh karena ureum adalah salah satu produk buangan terbanyak yang harus dibuang oleh ginjal, mekanisme tersebut yang akan melakukan pemekatan ureum sebelum dikeluarkan diperlukan untuk menjaga cairan tubuh bila suplai air hanya sedikit. Selanjutnya mengenai reabsorpsi air. Urea ini berperan untuk mendorong reabsorpsi lebih banyak air. Jadi jika makan protein lebih banyak, maka proses reabsorpsi air yang terjadi juga lebih tinggi sehingga volume urin yang dihasilkan itu lebih sedikit. Jadi dari ductus collectifus ini ada pergerakan urea ke ruang interstisial. Nah, di sini ada ion-ion di mana ion-ion ini ketika dipindahkan ke daerah interstisial, sebelum diserap ke dalam darah, ion ini akan meningkatkan tekanan osmotik yang dapat mendorong reabsorpsi air. Ketika urea berpindah ke cairan interstisial, urea juga bertindak sebagai zat terlarut yang semakin meningkatkan tekanan osmotik. Jadi, semakin banyak urea di interstisial, semakin banyak reabsorpsi air yang terjadi, sehingga volume urin yang dihasilkan lebih sedikit. Perkenalkan, saya Zaidan dengan NRP 23099, izin untuk menjelaskan haus setelah berolahraga. Baik, bandingkanlah waktu hilangnya rasa haus setelah berolahraga atau beraktivitas berat jika Anda minum air hangat versus minum air dingin, minum larutan isotonik versus air mineral. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana rasa haus dapat tercipta. Baik, pusat rasa haus ini terdapat pada bagian otak, tepatnya otak bagian depan. Nah, yang mengaktifasi bagian ini yang pertama adalah intracellular dehydration, yang mana intracellular dehydration ini terjadi karena meningkatnya osmolaritas darah, lalu cairan yang ada pada intrasel ini akan keluar untuk menurunkan osmolaritas tersebut. Selain itu, meningkatnya osmolaritas dalam darah akan menstimulasi osmoreseptor yang ada pada hipotalamus, yang mana osmoreseptor ini akan mengirimkan sinyal pada bagian otak depan tadi agar dapat merasakan haus. Setelah itu ada yang disebut dengan extracellular dehydration, yang mana hal tersebut terjadi karena menurunnya volume darah. Menurunnya volume darah akan mengakibatkan tekanan darah rendah. Setelah itu akan mengaktifkan angiotensin 2, yang mana angiotensin 2 ini akan mengirimkan sinyal pada otak bagian depan tadi. Setelah itu, apabila mulut dan tenggorokan kita kering, juga hal tersebut akan mengirimkan sinyal pada bagian otak tersebut, dan kita dapat merasakan haus sehingga kita akan mencari minum. Nah, singkatnya penyebab haus yang tadi itu, intracellular dehydration, merupakan rasa haus yang disebabkan oleh
osmolaritas darah yang meningkat. Extracellular dehydration disebabkan karena volume darah yang menurun dan kondisi mulut dan tenggorokan yang kering juga dapat menyebabkan rasa haus. Nah, apabila kita beraktivitas berat, berolahraga dan berkeringat, hal tersebut utamanya termasuk ke dalam extracellular dehydration karena yang keluar itu adalah air dan juga elektrolit. Namun juga bisa masuk ke dalam intracellular dehydration karena osmolaritasnya juga sedikit meningkat apabila kita berolahraga. Selain itu, apabila kita berolahraga, kondisi mulut dan tenggorokan akan menjadi lebih kering. Nah, penyebab-penyebab tadi akan dideteksi oleh dua bagian pada otak bagian depan yang disebut dengan subfornical organ atau SFO dan organum vasculosum of lamina terminalis atau OVLT. Dua struktur inilah akan mengirimkan sinyal untuk kita minum atau haus. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa rasa haus itu dapat cepat hilang. Jadi, saat kita kehausan, baik karena intraseluler atau ekstraseluler, maka kita harus segera menyerap cairan ke dalam pembuluh darah kita. Nah, apabila kita merasa haus dan kita minum, kan rasa hausnya langsung hilang. Padahal air tersebut belum dicerna atau bahkan belum diserap oleh tubuh kita. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena terdapat sinyal sensorik dari orofaring untuk memantau konsumsi air yang sedang berlangsung. Selain itu juga, sinyal sensorik ini dapat memperkirakan bagaimana asupan air ini mengubah keseimbangan cairan tubuh nantinya. Jadi dia dapat memperkirakan seberapa banyak air yang harus diminum. Nah, sinyal ini akan ditransmisikan dari rongga mulut ke bagian otak SFO tadi, di mana sinyal tersebut akan menghambat neuron rasa haus. Jadi, saat kita minum dan akan menstimulasi sinyal sensorik yang ada pada orofaring. Nah, sinyal dari orofaring tersebut akan menghambat sinyal pada bagian SFO untuk kita tidak merasakan rasa haus lagi. Maka dari itu, kita dapat rasa haus tersebut akan cepat hilang padahal air belum saja diserap oleh tubuh kita. Nah, sistem ini juga memungkinkan neuron haus pada SFO untuk membuat perbandingan antara kebutuhan fisiologis air dengan mengukur langsung dari darah dan juga air yang baru saja dikonsumsi. Selanjutnya, manakah yang lebih cepat menghilangkan rasa haus antara air hangat atau air es? Nah, air dengan suhu lebih rendah dapat menghilangkan rasa haus lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya reseptor pada orofaring yang mengirimkan sinyal menuju otak yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu air yang lebih rendah akan menghambat neuron haus SFO tadi lebih baik dibandingkan air hangat. Jadi, reseptor orofaring itu akan lebih sensitif apabila suhu air tersebut lebih rendah. Jadinya air yang lebih dingin akan menghilangkan rasa haus yang lebih cepat. Namun tetap saja rasa haus yang nantinya yang setelah diserap tubuh sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang kita minum. Selanjutnya, larutan isotonik dan air mineral. Nah, dalam respon untuk menghilangkan haus secara singkat, larutan isotonik dapat menghilangkan haus lebih cepat karena didapatkan bukti bahwa terdapat osmoreseptor pada gaster kita, yang mana larutan isotonik memiliki osmolaritas yang lebih tinggi dibandingkan air mineral. Nah, setelah kedua cairan ini diserap oleh tubuh, larutan isotonik lebih cepat menghilangkan haus juga. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena saat kita berolahraga atau beraktivitas, kita akan berkeringat. Dalam keringat tersebut terdapat air dan juga elektrolit-elektrolit lain yang terbuang atau yang hilang. Maka dari itu, untuk menggantikan air dan elektrolit tersebut, dibutuhkanlah larutan isotonik sehingga elektrolit yang hilang tadi dapat tergantikan. Baik, berikut merupakan sumber pembahasan sebelumnya.